Hai, hai, hai. Salam jumpa kembali. Shalom semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan bahagia pagi hari ini. Ya, senang dapat kembali belajar dalam pendidikan agama Kristen kelas 3. Hari ini kita akan belajar flora dan fauna sebagai berkat Allah. Flora dan fauna sebagai berkat Allah. Dengan mempelajari materi ini, Miss Otli ingin kalian memahami bahwa flora dan fauna diciptakan karena bermanfaat bagi manusia. Dan yang kedua, setelah belajar pelajaran ini, kita semakin meyakini bahwa Allah punya tujuan dalam menciptakan flora dan fauna itu bagi manusia. Luar biasa ya, Tuhan sangat peduli, Tuhan sangat mengerti dan sangat memahami kebutuhan-kebutuhan manusia di bumi ini. Puji Tuhan, kita bisa mengenal ciptaan Tuhan lewat flora dan fauna yang sangat bermanfaat bagi kita. Nah, kita bisa membandingkan bahwa di dalam Alkitab, waktu Allah menciptakan segala sesuatu di atas muka bumi ini, Allah menciptakan tumbuhan dan juga hewan-hewan. Tentu saja semuanya bermanfaat. Ya, masih ingat nggak? Allah menciptakan tumbuhan pada hari ketiga dan hewan-hewan diciptakan pada hari yang kelima dan keenam. Tuhan sangat mempedulikan kebutuhan manusia. Setelah semua diciptakan, lalu Allah menciptakan manusia. Ya, peristiwa penciptaan bukanlah satu peristiwa yang biasa-biasa saja, tetapi Allah merencanakan semuanya untuk kebaikan manusia. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan menyediakan segala sesuatunya karena Tuhan peduli kepada manusia. Nah, tetapi waktu Adam dan Hawa diciptakan, manusia diciptakan, Allah menempatkan mereka di Taman Eden. Kenapa? Karena di sana Allah sudah menciptakan hewan-hewan dan juga tumbuh-tumbuhan. Allah sangat ingin manusia itu merawat, melestarikan, menjaga semua ciptaan Tuhan. Ingat, Allah memberi perintah kepada Adam untuk menamai setiap hewan-hewan juga tumbuh-tumbuhan itu. Adam hebat karena dia bisa memberi nama kepada setiap hewan yang Tuhan ciptakan di dunia. Very good. Allah mau mereka menjaga ciptaan Tuhan. Tuhan mau manusia itu bekerja sama dengan Tuhan untuk melestarikan alam ciptaan Tuhan, termasuk tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewan. Ya, manusia ingin mencari keuntungan dari ciptaan Tuhan. Misalnya, manusia ingin menjadi kaya lalu menebang pohon-pohon dijual dengan harga yang mahal. Mereka mendapat keuntungan, tetapi alamnya rusak. Jika hutan ditebang dengan sembarangan, maka hutan akan menjadi gundul. Tidak ada persediaan di dalam tanah, persediaan air di dalam tanah. Tanah menjadi gersang karena tidak ada pohon-pohon atau tumbuh-tumbuhan yang melindungi tanah. Dan juga tidak ada akar-akar tumbuhan yang menyimpan air di dalam tanah. Lalu juga ketika hutan-hutan ditebang, maka hewan-hewan yang tadinya tinggal di hutan itu akan perlahan-lahan menjadi punah, menjadi habis karena tidak punya tempat tinggal lagi. Hewan-hewan pun menjadi kehilangan bahan makanan bagi mereka. Jadi kerusakan di dalam alam semesta, ya, membangun perkebunan, membangun perumahan, sehingga hutan kita menjadi habis, tidak lagi bisa menghasilkan oksigen yang baik, terjadi tanah longsor, terjadi banjir juga karena pohon-pohon semuanya hampir habis, ya, tidak ada lagi hutan yang lebat. Dan hutan-hutan itu yang tadinya tempat tinggal hewan-hewan liar tidak ada lagi, maka hewan-hewan liar itu perlahan-lahan akan menjadi punah
menjadi sedikit, awalnya sedikit-sedikit habis, tapi lama-lama hilang, tidak ada lagi karena tidak bisa berkembang biak. Dan ada lagi manusia-manusia yang nakal demi hobi, kesenangan-kesenangan berburu. Banyak manusia yang berburu hewan-hewan di hutan, binatang-binatang di hutan diburu hanya untuk kesenangannya. Ya, Tuhan tidak inginkan bumi yang rusak. Tuhan menginginkan manusia merawat bumi ciptaan Tuhan, karena bumi ini sangat berharga bagi manusia. Jadi kita punya tanggung jawab untuk menjaga, melestarikan, dan juga merawat bumi ciptaan Tuhan. Ya, di dalam Alkitab Tuhan juga memakai hewan-hewan dan juga tumbuh-tumbuhan sebagai sebuah persembahan. Ya, Alkitab mencatat ada banyak jenis-jenis tumbuhan juga hewan-hewan yang dipakai. Misalnya kayu manis, ya, minyak narwastu, mur, kemenyan, itu semua berguna dibawa untuk persembahan-persembahan kepada Tuhan pada zaman itu. Hewan-hewan ternak juga dibawa sebagai persembahan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi semuanya sangat bermanfaat. Ingat nggak kisah Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya? Pada suatu hari mereka lapar. Di tengah jalan mereka melihat ada sebuah pohon. Pohon itu bernama pohon ara. Tapi waktu mereka pergi ke sana, pohon itu tidak memiliki buah. Apa yang terjadi? Tuhan mengutuk pohon itu, ya, karena tidak menghasilkan buah. Nah, di dalam Alkitab juga kita bisa melihat kisah di mana pada saat itu Elia di tepi sungai Kerit. Oh, tentu saja kalian ingat cerita ini kan? Tuhan mengirimkan Elia makanan melalui burung-burung gagak. Hebat ya, burung gagak bisa peduli. Tapi itu adalah salah satu cara Tuhan untuk memelihara Elia. Tuhan memelihara Elia melalui burung gagak. Nah, burung gagak itu mengirimkan makanan, yaitu roti dan juga daging setiap pagi dan petang kepada Elia. Hebat ya? Nah, itulah karya Tuhan. Lalu juga ingat pada peristiwa air bah? Nah, semua manusia sudah melakukan perbuatan dosa kecuali Nuh. Tuhan memilih Nuh untuk merawat kembali hewan ciptaan Tuhan. Ya, Tuhan memilih Nuh. Lalu Nuh dan keluarganya masuk ke dalam bahtera, dan juga setiap binatang yang tidak haram, artinya boleh dimakan, boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Nah, setiap binatang yang tidak haram, Tuhan bilang kepada Nuh untuk memasukkannya ke dalam bahtera 7 pasang setiap jenisnya. Banyak ya, 7 pasang, berarti jantan dan betina masing-masing jenisnya 7 pasang. Tetapi Tuhan bilang kepada Nuh untuk hewan-hewan atau binatang-binatang yang haram cukup 1 pasang saja. Kenapa Tuhan menyuruh Nuh? Supaya semua ciptaan Tuhan terpelihara. Hewan-hewan yang diciptakan Tuhan terpelihara dengan baik, ada ditinggalkan di bumi ini. Luar biasa ya. Jadi flora dan fauna itu adalah berkat dari Tuhan. Tuhan mendatangkan hujan, mendatangkan sinar matahari untuk memelihara semua hewan-hewan dan juga tumbuh-tumbuhan di muka bumi ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. Jika ada tumbuhan, kita bisa memanfaatkannya sebagai obat, sebagai makanan, sebagai vitamin, ya, sayur-sayuran. Itu semua adalah berkat dari Tuhan. Kita tidak boleh menyia-nyiakan berkat-berkat Tuhan, tetapi kita juga tidak boleh merusak apa yang Tuhan sudah berkati atas manusia di muka bumi ini melalui tumbuh-tumbuhan dan juga
hewan-hewan atau binatang. Jika kamu punya tanaman di rumah, belajarlah memeliharanya. Menyiram, memberi pupuk, menggemburkan tanahnya, membuang ranting-ranting yang sudah kering, ya. Itu salah satu cara memelihara tumbuh-tumbuhan di dalam sekitar kita, di dalam lingkungan kita, ya. Kalau kalian memiliki hewan ternak, kalian juga bisa memelihara, membersihkan kandang, memberi makan, memandikan hewannya, atau apapun yang membuat hewan itu dapat terpelihara. Tapi ingat, jangan pelihara hewan-hewan liar di dalam rumah kita, karena itu akan merusak ekosistem atau keadaan di sekitar kita, lingkungan kita. Hewan-hewan liar dia harus tinggal di hutan. Ya, kita harus bersyukur atas semua pemberian Tuhan melalui ciptaannya, yaitu tumbuh-tumbuhan dan juga hewan-hewan. Ya, kita harus belajar menjaga lingkungan kita, mulai dari rumah kita, di sekitar sekolah kita. Kita harus jaga dan pelihara sebagai rasa syukur kepada Tuhan karena sudah memberi berkat melalui tumbuh-tumbuhan dan juga binatang-binatang. Demikian pembelajaran kita pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.